Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Rahmat Jatmiko, channelnya Sobat Kimia. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Jatmiko akan membahas materi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas materi larutan penyangga atau buffer. Nah, untuk selanjutnya kita membahas titrasi asam basa. Titrasi asam basa atau nama lainnya adalah titrasi asidi alkalimetri, asam asid, ya kan? Nah, kalau basa alkali. Nah, di sini untuk titrasi sendiri definisinya itu apa? Nah, titrasi itu adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi kalau ada suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya atau unconcentration solution, maka kita bisa mencari konsentrasi larutan tersebut dengan metode atau cara titrasi. Nah, otomatis kalau di sini pembahasannya adalah asam basa, ketika asam adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya, maka yang digunakan untuk menitrasi adalah larutan basa yang harus sudah diketahui konsentrasinya. Atau kebalikannya, misalkan larutan basa belum diketahui konsentrasinya, maka larutan yang digunakan untuk menitrasi adalah larutan asam yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi berkebalikan. Nah, di sini ada rangkaian alat titrasi. Jadi di sini ada statif, kemudian ada klem untuk mencatut. Kemudian di sini ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer di sini berisi titrat ya, atau analit yang nanti akan dicari konsentrasinya. Berarti di sini adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya atau unconcentration solution, atau larutan yang belum diketahui konsentrasi. Nah, kemudian di sini ada buret. Buret itu adalah tempat titran. Nah, titran di sini adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi yang belum diketahui konsentrasinya di Erlenmeyer, yang sudah diketahui konsentrasinya ada di buret. Yang bawah di sini disebut titran, yang atas disebut titrat, yang bawah disebut titrat, yang atas disebut titran. Nah, di sini titrasi dilakukan dengan bantuan indikator asam basa atau zat yang dapat berubah warnanya. Nah, di sini di dalam titrat ini diberikan indikator asam basa. Nah, diberikan indikator asam basa. Jadi ketika keran ini dibuka, maka titran akan mengalir ke bawah. Nah, kemudian akan bereaksi. Kalau misalkan di sini ada basa, maka di sini asam, dan basa akan bereaksi. Nah, saat titrat tepat habis bereaksi dengan titran. Nah, saat bereaksi tepat habis bereaksi, maka indikator akan berubah warna. Jadi nanti indikatornya di sini akan berubah warna dengan kelebihan sedikit titran. Ketika ada sedikit titran, maka akan berubah warnanya. Nah, ketika sudah berubah warnanya, maka titrasi harus segera dihentikan. Jadi kalau sudah terjadi perubahan warna indikator, maka titrasi harus segera dihentikan. Nah, di sini ada istilah titik ekuivalen, yaitu keadaan di mana jumlah mol ekuivalen asam sama dengan ekuivalen basa. Ketika di sini tepat habis bereaksi, berarti asam dan basa tepat habis bereaksi, maka kita sebut sebagai titik ekuivalen. Nah, kemudian ada lagi titik akhir titrasi. Jadi keadaan di mana titrasi harus segera dihentikan karena terjadi perubahan warna indikator. Ketika terjadi perubahan warna indikator, maka itulah yang disebut dengan titik akhir titrasi atau
saat terjadi perubahan warna. Jadi posisi titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi itu posisinya harus berdekatan agar hasil yang didapatkan atau konsentrasi yang didapatkan lebih valid. Jadi titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi posisinya harus berdekatan. Nah, demikian untuk titrasi asam basa. Untuk rumus atau persamaannya nanti akan saya bagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.